Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Terkait beredarnya informasi set-top box digital meledak di sebuah rumah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan investigasi setelah adanya laporan tersebut. Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Kominfo Marvel Situmorang menyebutkan bahwa informasi tersebut tidak lengkap dan tidak diketahui secara pasti penyebab utama kejadian ataupun merek dan tipe set-top box. Iya. Waduh, ini makanya hati-hati yang punya set box. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video kebakaran yang disebabkan karena meledaknya perangkat set-top box. Menyusul hal itu juga beredar pesan singkat yang menyebutkan bahwa set-top box yang digunakan untuk menerima TV digital bisa meledak. Kementerian Kominfo melalui Direktur Pengembangan Pita Lebar Marvel Situmorang menyebutkan bahwa informasi tersebut tidak lengkap dan tidak diketahui secara pasti penyebab utama dari kejadian ataupun merek dan tipe set-top box. Selain itu, insiden ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber api berasal. Kementerian Kominfo meminta untuk masyarakat tetap tenang dalam menanggapi isu tersebut, serta mengingatkan pada masyarakat untuk membeli perangkat set-top box yang telah bersertifikasi Kominfo. Marvel Situmorang menjelaskan bahwa set-top box bantuan pemerintah sudah tersertifikasi dan telah melalui serangkaian uji coba laboratorium, yang berarti aman digunakan dan tidak berbahaya. sudah pasti aman karena set-top box yang bantuan pemerintah adalah set-top box yang telah memiliki sertifikat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kita menghimbau kepada masyarakat jangan melihat harga murahnya, tapi pentingkan kualitas sehingga belilah set-top box yang telah bersertifikat yang sudah melalui tahapan pengujian di laboratorium. Wakil Ketua Bidang Regulasi Pemerintah Asosiasi Gabungan Pengusaha Elektronik Yugianto juga menekankan agar masyarakat lebih cerdas dalam membeli set-top box dengan lebih mengedepankan kualitas dan juga bersertifikasi Kominfo. Lebih lanjut, Yugianto menyampaikan bahwa dari pihak industri selalu mendukung Kominfo dengan memberikan barang dengan kualitas terbaik untuk masyarakat. Set-top box yang Anda beli itu pastikan jangan kejar murah, tapi pastikan standar yang Anda beli, set-top box yang Anda beli tersertifikasi oleh Kominfo. Anda bisa lihat di halaman Kominfo apakah merek ini sudah tersertifikasi. Kenapa? Karena sertifikasi itu akan memastikan bahwa produk yang Anda beli itu memiliki after sales yang baik. Pertama. Kedua, kondisi dari hardware yang Anda beli itu juga aman. Karena kalau semua sudah tersertifikasi oleh Kominfo, itu ada namanya sertifikasi SNI yang memperhatikan sertifikasi dalam kelayakan sumber power, sumber catur daya, dan lain-lain. Menghindari kejadian-kejadian yang bisa membahayakan jiwa. Otoritas Jasa Keuangan resmi meluncurkan aplikasi IBPRS untuk mendorong akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan BPRS khususnya pada segmen ekonomi kecil. Kehadiran aplikasi ini sebagai bentuk dukungan OJK untuk mendorong pengembangan BPRS sekaligus implementasi dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan layanan digital berupa aplikasi otomasi informasi bank perkreditan rakyat dan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha mikro dan kecil serta masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui siaran pers ojk.go.id, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa BPRS berperan sangat penting dalam membantu usaha mikro kecil dan masyarakat dalam menjangkau pembiayaan untuk modal usaha. Lebih lanjut, Mahendra juga menyampaikan untuk mendorong peningkatan penggunaan aplikasi IBPRS dalam menyediakan informasi produk dan layanan. Dengannya, OJK akan mengawal BPRS untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini pada aplikasi IBPRS, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari layanan yang disediakan oleh Badan Perkreditan Rakyat dan Syariah. Pemirsa, pasca luncuran awan panas guguran Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember lalu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Bohari menyatakan bahwa letusan Gunung Semeru tersebut tidak menyebabkan tsunami. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tidak menyebabkan tsunami. Pasalnya, pasca luncuran awan panas guguran Gunung Semeru pada Minggu dini hari, beredar kabar yang menyebutkan bahwa letusan Gunung Semeru dapat membangkitkan tsunami hingga ke negara Jepang.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, posisi Gunung Semeru berada di selatan Jawa sehingga kecil kemungkinan tsunami yang terjadi bisa menjangkau negara Jepang karena terhalang gugusan pulau-pulau di Indonesia. Berdasarkan analisa tersebut, kabar yang beredar tentang letusan Gunung Semeru akan menyebabkan tsunami hingga ke negara Jepang dapat dipastikan tidak tepat. Kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa bisa nggak tsunami dibangkitkan oleh letusan gunung api? Bisa. Kalau gunung apinya itu berada di laut atau di pinggir laut. Itu bisa. Tapi pada kasus ini mungkin kecil sekali kemungkinan atau bahkan tidak mungkin APG seperti ini bisa menimbulkan tsunami. BNPB mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mempercayai kabar yang berasal dari lembaga yang berwenang di Indonesia, baik itu dari BNPB, BMKG, BPBD, dan lembaga-lembaga yang dimandatkan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta Bank Indonesia membuat kebijakan khusus untuk mengamankan dolar dari devisa ekspor bisa diamankan di dalam negeri. Selain memicu neraca dagang positif, dolar devisa ekspor juga menjadi pendorong target pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3% pada tahun 2023. Isu badai resesi ekonomi 2023 mendapat perhatian serius pemerintah. Pemerintah dengan segala upaya berusaha menjaga kondisi ekonomi negara pada tahun 2023 dalam keadaan aman. Salah satunya yakni menjaga sektor ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers Menteri terkait sidang Kabinet Paripurna memberikan arahan agar devisa hasil ekspor disimpan di dalam negeri. Menko meminta Bank Indonesia selaku regulator membuat kebijakan yang dapat menahan dolar hasil ekspor atau devisa dari ekspor bisa diamankan di dalam negeri. Dengan begitu, setiap devisa hasil ekspor dalam bentuk dolar harus terserap atau tersimpan di Indonesia dalam beberapa waktu. Tersimpannya dolar devisa ekspor selama 30 bulan diharapkan menstimulus neraca perdagangan positif. Kebijakan ini diyakini menjadi solusi dari melemahnya rupiah dalam negeri atas dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia diminta memberikan sanksi dan teguran terhadap eksportir yang menyimpan dolarnya bukan di bank dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertumbuh mencapai 5,3% year on year pada tahun 2023. Bapak Presiden mengarahkan agar hasil ekspor itu dimasukkan di dalam negeri. Nah, tentunya untuk itu dari Bank Indonesia diharapkan bisa membuat sebuah mekanisme sehingga ada periode tertentu cadangan devisa yang bisa disimpan dan diamankan di dalam negeri. Nah, tentu ini menjadi domain BI dan diberharap bahwa dengan demikian akan memberi ekspor kita yang sudah 30 bulan terus-menerus menghasilkan devisa positif, neraca perdagangan positif yang juga berimbas pada neraca pembayaran yang 1,3% daripada GDP kita relatif aman. Tentunya ini perlu diperkuat dengan sistem ekosistem keuangan yang berbasis kepada devisa asing. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.